psikologi manajemen. Oke, jadi apa pekerjaan kamu saat ini? Ada kerja? Belum ada kerja sih. Belum ada kerja. Berarti mahasiswa. Iya. Pernah nggak kamu ngakses aplikasi online kesehatan tentang psikolog itu di internet? Masih belum pernah. Menurut kamu fitur apa yang penting dalam misalnya di konsultasi psikolog itu? Sebenarnya fitur dalam komunikasinya Fitur dalam websitenya? fiturnya mungkin bakal Nggak apa-apa. Santai-santai. nggak ngerti fiturnya. Soalnya kayak gimana dulu? Oh, belum ngerti ya? Kayak misalnya pencarian dokter gitu, Pencarian dokter mudah gitu. itu sih penting, tapi kadang lebih ke psikiaternya kan tentang psikolog. Iya. Berarti konsultasi chat-chatnya Iya. gitu. Oke. Setelah kamu lihat website ini, apa yang pertama kali pengen kamu klik di sini? Yang cari daftar sekarang. Oh, yang ini ya. Ya, Itu. Menurut kamu apa tujuan dari website ini? mungkin untuk konsultasi ya tentang diri kita kepada psikiater. Apalagi sekarang kan jarang orang mau ke klinik atau ke rumah sakit langsung Iya. buat konsul. Jadi lebih mempermudah kita buat konsul online. Oke. Itu menurut kamu siapa aja target pengguna dari website ini? Mungkin bisa untuk remaja yang baru keluar, terus juga mungkin usia 20-an ke atas yang memang rentan stres. Apa fungsi konsultasi di sini terlihat jelas menurut kamu? Ini chat-chat gitu. Jelas nggak menurut kamu? Jelas banget sama kita. Kamu bisa nyoba buat klik yang ini, Boleh. boleh. Habis itu ini, habis itu ini, habis itu pesan. Pesanan berhasil ke riwayat. Di sini bisa chat gitu, konsultasi. Oh, berarti habis data bisa langsung chat Iya, gitu. bisa chat. Ya, habis itu ini belum bisa ngetik karena perlu backend gitu di dalamnya. Ya. Habis itu yang terakhir profil penggunanya. Oh, profil pengguna. Ya. Secara keseluruhan, gimana pendapat kamu tentang website ini? Bagus banget sih sejauh ini. Apalagi ya memang efisien juga buat kita yang mau konsul psikiater juga ke dokter. Terus juga hemat biaya juga buat konsultasi. Oke. Itu bagian mana yang kamu paling suka dari website ini? Di bagian pas kita daftar kan bisa langsung ngechat ya. Jadi mungkin biar langsung proses komunikasi dari aplikasi. Oke. Ada yang bingung nggak kamu di bagian mana? Di bagian pilih waktu pesan sekarangnya itu kan Oh. kita mintain jadwalnya dulu atau Di sini ya? ya Iya, nentuin jadwal nanti. itu dokternya langsung tersedia di jam itu. Iya, di jam itu. Berarti agak bingung di bagian sini. Iya. Itu, apa kamu merasa aman dan nyaman saat pakai website ini? Aman sih harusnya. Karena juga privasi chat kita juga ya. Iya. Oke. Pasti yang terakhir, apa saran perbaikan dari website? Sarannya sih mungkin lebih banyak lagi di psikiater juga. Oh, di dokternya Oh berarti ya? iya. Ya. Untuk jadwalnya udah oke banget. Hampir setiap jam ada. Oke. Bagus. Makasih banyak ya untuk testing hari ini. Halo, hari ini aku Halo. testing dengan siapa? Karam. Karam. Habis itu
Apa pekerjaan kamu saat ini? Ada kerja nggak? Kebetulan kerja sebagai guru desain di bidang UI UX, branding, animasi. Oke. Habis itu, menurut kamu apa tujuan utama dari website ini? Kayak tujuan utama dari website yang aku lihat ini kan namanya Mind Ease. Iya. Sepertinya dia itu tentang kesehatan mental ya. Betul. Betul. Oke. Itu. Menurut kamu siapa target pengguna dari website ini? Kalau misalnya kita lihat dari mulai dari warnanya, segi desainnya, ini lebih ke anak muda milenial yang open minded terhadap kesehatan mental. Betul. Itu. Apa fungsi konsultasi kesehatannya kelihatan jelas kan? Di bagian Kelihatan. Oh, di riwayat. Jadi kita lihat dulu ya, riwayat. Di, Oh, jadi di riwayat ini kita bisa lihat konsultasi sebelum-sebelumnya ya. ya. Oke. Oke. Tuh. Ya, boleh dah kamu klik sekarang. Bagian sini dulu Zidan. Udah Nih. semua. Masa sih? Cari dokter sekarang ke dokter Ya, kan dia. Iya. Betul. Paham. Dah, oke, apa lagi? Tuh. Secara keseluruhan, bagaimana pendapat kamu tentang website ini? Secara keseluruhan ini udah bagus banget dari warnanya, tipografinya. Gue suka banget sih. Di sini juga ada glassnya. Apa sih namanya? Pokoknya itu ya, transparent glass itu. Terus dari header, footer itu udah bagus. Layoutingnya bagus, tapi karena ini mungkin kan ini sebenarnya landing page ya. Ya. Tapi dari ukurannya itu dia mungkin beda dari previewnya. Jadi waktu dibuka yang harusnya landing page itu cuma kelihatan landing page aja, tapi sama yang bawah sininya juga kelihatan. Jadinya orang bingung kalau misalnya dalam ukuran seperti ini. Ah, ini di bawahnya nih apa? Sebenarnya yang bawah ini buat yang di sini kan? Nah, itu mungkin cuma di salah ukuran aja. Terus menurut aku ini landing page-nya cukup terlalu banyak teks sih. Kalau misalnya kita biasa lihat landing page itu cuman kata-kata itu kayak dikit doang, ada call to action sama deskripsi sedikit sama button call to action sama gambar mungkin. Cuman di sini udah dikasih kelebihan-kelebihan dari website ini, gitu kan ya? Iya, betul. Mungkin ini biar menarik juga. Cuman menurut aku boleh-boleh aja sih, cuman mungkin lebih di layouting biar gak terlalu rame kelihatannya. Oke. Bagian mana yang kamu paling suka dari website? Yang paling suka itu di layoutingnya sih ya, bagus banget layoutingnya. Penataan gambar, teks, dan juga buttonnya itu bagus, nggak bikin bingung. Gitu dia. Mungkin ini ya. Bagian Ini- mana yang paling bingung? Ini itu kayak yang pertanyaan, ini kan FQA ya, frequently asked answer, question, FAQ. Nah, ini mungkin menurut aku yang pertanyaan-pertanyaan ini mendingan di kiri, yang hubungi tim kami ini mendingan di kanan. Oh. Karena mereka kalau misalnya emang mau hubungi tim kami terlalu susah untuk ke kiri, Oh. buang-buang waktu banget, mending langsung di kanan gitu. Apalagi ya? Udah sih mungkin. Itu aja. Itu berarti saran perbaikannya itu Iya. tadi. Oke. Makasih banyak Karam untuk Oke. hari ini. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sini? Saya Maxi dari Prodi. Apa pekerjaan kamu saat ini? Kalau saat ini kerjaan saya itu jadi guru les, tapi saya juga sebagai mahasiswa aktif di Prima Karti. Itu menurut kamu apa tujuan utama dari website ini? Kalau yang dari saya lihat ya ini tuh konsultasi tentang psikolog sih. Menurut kamu siapa target pengguna dari website ini? Kalau dari yang tak lihat beberapa akhir ini itu kebanyakan pasti Gen Z karena kita tahu Gen Z itu bisa dibilang gimana ya, mental lu katanya mental strawberry lah, mental kerupuk lah gitu. Jadi menurutku ini target pasarannya itu Gen Z. Tapi bisa juga sih untuk orang-orang tua yang emang aware sama mental health itu sih. Itu apa fungsi konsultasi kesehatan di website ini terlihat jelas? Kalau dari yang tak lihat tadi sih kelihatan ya jelas kayak ngechat dan segala macam. Oke.
itu boleh kamu klik bagian cari dokter sekarang. Ya, habis itu pesan sekarang. Habis itu pesan sekarang. Ya, Oh nggak klik jadwal itu. di sini udah data langsung masukin gitu. Oh, Belum tak gini, belum tak improve, bisa klik-klik itu. oh ya, oke. Habis itu ini konfirmasi pesanan, kan pesanan berhasil, langsung ke riwayat. Di sini kamu bisa chat gitu dia, konsultasi. Habis itu yang terakhir di sini ada halaman profil diri kita. kamu. Iya. Oh, oke. Tapi di sini bakal kelihatan nggak kayak apa namanya? Sebelumnya pernah chat dokternya dulu atau enggak gitu, atau emang ini ya udah gini aja untuk profilnya. Kayaknya bakal udah di profile aja. Oh gitu. Itu secara keseluruhan gimana pendapat kamu tentang website ini? Kalau yang tak lihat dari tahap-tahapnya ya, mungkin sebagai orang awam, tadi kan kita kan pesan. Iya. Nah itu kalau dari aku mungkin bakal bingung kenapa? Karena gimana kita bakal ngechat dokternya gitu. Kalau misalkan kamu mungkin nggak ngasih tahu harus Di nyari riwayat. di riwayat, mungkin aku nggak bakal tahu kalau harus nyari di riwayat gitu. Mungkin aku bakal nyari di dokter atau segala macam gitu sih. Mungkin di itunya sih yang agak Bingung. Itu yang bingung. Bagian mana yang kamu paling suka dari website ini? Kalau yang dari aku suka itu dari pilihan dokter sih. Jadi bisa dilihat kira-kira bakal nyaman sama dokter yang cewek kah atau yang cowok kah. Itu berarti yang paling bingung tuh yang tadi itu ya? Iya, yang tadi itu. Itu apa kamu merasa nyaman dan aman kalau pakai website ini? Kelihatan sih aman dan nyaman sih. Itu yang terakhir, apa saran perbaikan dari website ini? Dari yang tak lihat yang tadi itu yang Oh, yang pertama tadi. Oke. tahapnya itu. Terus mungkin yang kedua itu adalah riwayat penyakit dari si penggunanya nanti. Soalnya kan pasti kan bakal konsultasi terus. Nah itu kira-kira bakal kelihatan nggak nanti? Udah pernah konsultasi sama ini, terus di diagnosa ini, itu kira-kira ada yang bakal kelihatan? Belum kayaknya. Oh belum. Ya itu sih diagnosanya itu juga sama kalau misalkan mau lihat obat itu kira-kira di mana? Belum ada. Oh, nanti dikembangin lagi. Oh ya oke. Itu sih. Berarti itu ya. Oke, makasih banyak Maxi hari Iya. ini. Makasih ya. Iya sama-sama. Halo Kak, yang kamu dengan siapa? Nama kamu Bala. Iya. Itu apa pekerjaan kamu saat ini? Nggak ada sih. Ada. Iya. Belum mahasiswa doang. saja. Iya. Apa kamu pernah nyari informasi tentang kesehatan online gitu? Pernah sih. Kayak Halodoc mungkin ya. Karena waktu pas aku sakit tuh, aku selalu nyari sakit online. Biasanya kalau buka website tuh kamu langsung ke pencarian atau ke menu gitu? Biasanya sih langsung pencarian karena Google tuh udah nyediain gini kan. Iya, langsung ke websitenya gitu, ke halaman di mana penjelasannya itu ada. Apa fitur yang penting di website konsultasi psikolog ini? Yang pertama, yang paling penting sih itu fitur utamanya pasti chatnya, karena itu kan dengan dokter mungkin ya. Kalau psikolog, terus sama fitur ya, sama privasi sih. Kalau ya, karena kan psikolog tuh nggak boleh nyebarin informasi, atau mungkin kita sebagai developer nih nggak boleh nyebarin informasi, kan itu ada di riwayatnya di database-nya. Setelah kamu lihat website ini, apa hal pertama yang pengen kamu buat? Nah,
dokternya sih. Dokternya Iya, cari ini. iya. Menurut kamu apa tujuan dari website ini? Untuk konsultasi ke psikolog mungkin karena dia itu gangguan mental atau mungkin perlu komunikasi itu apa masalahnya dia. Menurut kamu siapa target pengguna? Penggunanya sih lebih ke anak dewasa ya sama anak kecil. Kalau gua sih, Remaja gitu? karena ya remaja tuh ya sama rentan di sekitar umur sekitar 10 sampai 32 tahunan ya. Itu kan lebih ke dia tuh stres atau mungkin memiliki gejala atau enggak mau gini nih, mau apa namanya, mau ngomong tapi nggak tahu sama siapa, bisa ke psikolog. Apakah fungsi konsultasi di website ini kelihatan jelas nggak menurut kamu? Menurutku sih jelas, ya jelas banget karena langsung nampilin chat dokter sama. Oke. Tugas pertama mencari dokter. Kamu bisa klik ini, bisa klik ini, Apa? klik ini. Itu langsung ke riwayat. Di sini dia itu konsultasi ya. Tapi belum bisa ngetik karena penuh banyak. Iya. Itu kalau mau chat ulang itu yang terakhir ada halaman profil, misalnya kamu gitu. Itu secara keseluruhan gimana pendapat kamu tentang website ini? Bagus sih, mulai dari berandanya aku suka banget ya karena itu langsung nampilin, oh aku mau ke psikolog nih, langsung ke dokter aja ya. Terus ke dokternya juga ya, langsung ada pilihannya. Di sini kita bisa cari tempat ya, Ya, terus ya langsung saya bisa sekarang ngechat. Enggak ini, oh iya ini selanjutnya. ya. Ya bagus sih, sangat mudah dipahami untuk orang mungkin di kelas 10 tahun ke bawah ya. Kalau mungkin kata ibunya kemarin kan ada remaja nih 13 tahun itu udah ngechat psikolog gitu. Itu sih sangat mudah banget. Itu bagian mana yang kamu suka dari website ini? Mulai dari berandanya, Berandanya. beranda sama halaman dokter ini. Bagian mana yang paling membingungkan? Itu sih nggak ada ya. Kayak agak membingungkan di riwayatnya sih, karena kalau kita ke beranda terus nggak tahu nih, belum pernah mesen dokter, Iya. terus ke riwayat apa nih gitu. Oh, berarti Tapi riwayat chatnya. ya kalau mungkin diganti namanya riwayatnya bisa aja sih, Menurutmu diganti jadi apa? jadi chat gitu mungkin chat. ya. Apa kamu merasa aman dan nyaman pakai website ini? Ya bagus. Apa saran perbaikan dari website ini? Itu tadi yang riwayat. Ya riwayatnya aja, itu tampilannya udah bagus ya, ini ada. Ya udah, makasih banyak ya. Halo, selamat siang, dengan Bu siapa? Ya, nama aku Widya. Ya, di sini kakak bakal suruh kamu buat nyoba website yang kakak buat tentang Mindcase, konsultasi psikolog kebimbingan. Itu apa pekerjaan kamu saat ini? Pekerjaan buat sekarang 3 sih.
aku lagi kerja di 3 perusahaan, yang 2 perusahaan keluarga, yang 1 lagi perusahaan agensi gitu di Jakarta. Itu seberapa sering kamu mencari informasi kesehatan sekarang? Hampir setiap saat sih, hampir sering, karena waktu kan terbatas. Aku nggak ada waktu, istilah nggak ada waktu banyak luang buat ke dokter, buat nanya ke dokter tentang ini tentang gitu. Jadi banyak sih aku seringnya nanya ke Google, nanti di Google biasa website tertinggi kan yang diginin, makanya aku biasanya langsung lihat ke sana atau chat dokter online kan. Aplikasi kesehatan apa yang kamu pernah pakai? Kalau yang pernah aku pakai itu Halodoc. Di Halodoc kan bisa mesen obat. Pernah aku mesen obat di sana. Biasanya kalau buka website tuh langsung ke pencarian atau lihat-lihat menu dulu? Kalau aku langsung apa yang aku perluin sih. Jadi misal kayak kemarin aku ada masalah kulit di bagian tangan, masalah kulit, ya aku langsung cari dokter spesialis kulit. Kalau misalnya buat lihat menu-menu yang lain tuh biasanya setelah urusanku ngecek dokter selesai, misal udah bikin janji sama dokternya kapan, tanggal berapa, baru biasa aku explore lagi websitenya, aplikasinya. Ini apa sih isinya, apalagi selain itu. Makanya biasanya di akhir-akhir baru aku tahu kayak pemesanan obat secara di aplikasi, secara online itu aku baru tahu setelah bikin janji sama dokter biasanya. Fitur apa yang paling penting menurutmu di website kesehatan? Paling penting itu gini sih, karena setiap orang kan kebutuhannya beda-beda. Kalau menurutku pribadi, kalian kan bisa bikin website nih. Bikin website tuh yang layar antar mukanya tuh ramah sama pengguna. Ramah yang ku maksud tuh orang dari lintas usia bisa pakai. Jadi kayak misalnya pencarian dokter, apa sih kebutuhan yang kira-kira paling dibutuhin sama konsumen. Kalau aku sih paling sering nyari tuh dokter, janjian dokter sama obat. Jadi kalau bisa kedua hal ini dibikin gampang. Jadi kayak misalnya aku butuh dokter THT nih, kan biasa list dokter yang dikasih di website kesehatan tuh banyak banget kan. Makanya dibikin simple aja sih menurutku, tampilan pencarian dokternya sama website buat pembelian obat kayak gitu-gitu. Setelah kamu lihat website ini, apa yang kamu pengen klik di website ini? Jujur dari website ini yang paling pertama jelas ini, karena ini yang paling awal, terus paling bikin terdistract. Karena ini cari dokter sekarang tulisannya, otomatis ini searching buat nyari dokter istilahnya gitu. Kalau yang lain ini kan semacam keunggulan doang, ini pasti nggak terlalu dilihat sama orang. Tampilan kayak gini ini umum. Ini secara basic menurutku udah bagus banget. Cuma kurang kadang biasanya tuh ini kurang apa ya, kalau aku ngomongnya kurang berwarna aja intinya. Karena ini kan sebetulnya nonjolin warna putih sama biru ini kan. Yeah. Tapi birunya kalau aku lihat cuma 2 selain ini. Jadi mungkin nanti bisa diganti pas di bagian ini sih, di bagian judul ini yang konsultasi psikolog lebih mudah ini, karena ini judul, istilah judul itu kan tamelmu pertama, tamel harus menarik banget. Menurutku di bagian judulnya sih agak kurang, karena bukan kurang rame sih, lebih kurang brandingannya kurang. Karena aku anak bisnis digital, melihat ini aku kurang nge-branding ini, karena warna itu salah satu brandingan. Jadi ini agak kurang nge-branding sih website, tapi udah bagus. Menurutmu ganti warnanya itu? Ya bisa diganti warnanya. Kalau di marketing itu ada book guide. Jadi setiap merek itu ada booknya kan, kayak tata letak gitu kan. Jadi ini mungkin bisa, ini udah bagus sih fontnya, nanti bisa diganti warna aja, mungkin warna biru karena latarnya udah putih. Kalau dia pakai hitam karena ini besar kan, yang ini yang ini diganti biru aja, karena kalian logonya biru putih, websitenya harus biru putih. Kalau menurutku sih gitu. Kalau angka-angka kecil
gini nggak apa-apa sih warna hitam. Kalau yang kayak gini yang besar gini mendingan biru sih menurutku. Itu aja gini. Menurutmu apa tujuan utama website ini? Website ini tujuan utamanya bisa dilihat dari di sini. Karena halaman pertama istilahnya itu tujuan kenapa kalian mau bangun website biasanya gitu. Karena di sini cari dokter sekarang berarti intinya kalian pengen mempermudah pengguna untuk mencari dokter spesialis apa yang mereka butuhin. Jadi ini bisa kebaca dari halaman pertama ya sebetulnya menurutku. Menurut kamu siapa target pengguna? Target pengguna yang pasti lansia. Kalau aku bisa bilang ini pasti lansia. Karena kebanyakan lansia yang di atas 35 sampai 60 tahun itu paling sering berkunjung ke dokter. Jadi kayak misalnya anak-anak sekitar deh 18 tahun, 19 tahun sampai 25 itu jarang ke dokter. Biasanya mereka cari ciri-ciri atau dampak dari apa yang mereka lakukan itu di Google. Itu relate banget pasti sama anak-anak muda sekarang. Yang paling sering nyari website atau janjian sama dokter tuh biasa lansia kalau menurutku. Selain lansia, bayi-bayi baru lahir kayak gitu-gitu, newborn tuh biasanya nyari dokter. Jadi pangsanya paling besar tuh ke lansia. Terus sekarang ada tugas. Yang pertama itu nyari dokter. Yang pertama kamu ke halaman home, habis itu klik di cari dokter sekarang. Ini kan buat kesehatan mental gitu. Nah, kamu klik itu. Itu pesan sekarang. Langsung kamu ke riwayat. Ini contoh chat kalau misalnya kamu begini, lagi ada keluhan apa soal kesehatan mental gitu. Terus kamu klik ini. Ini ngulang lagi kalau misalnya kamu. Oh mau nanya gitu. Iya. Ini tuh belum bisa ngetik karena kita tuh belum pakai back end-nya. Udah sih segitu aja. Boleh. Secara keseluruhan bagaimana pendapat soal kesehatan mental gitu. Terus kamu klik ini. Ini ngulang lagi kalau misalnya kamu. Oh mau nanya gitu. Iya. Ini tuh belum bisa ngetik karena kita tuh belum pakai back end-nya. Udah sih segitu aja. Boleh. Secara keseluruhan bagaimana pendapat kamu tentang website ini? Secara keseluruhan ya ini website yang benar-benar masih basic banget kan. Tapi bagus karena pertama sih menurutku kalau website yang bagus tuh dilihat dari berandanya dulu sih. Jadi halaman pertama apa yang kamu tampilin tuh mencirikan semacam visimu. Visimu tuh kalian mau bikin website tuh buat apa sih? Kalian udah bagus sih, ini bagus banget sih menurutku. Buat website yang baru banget ini bagus banget. Karena aku dulu SMA juga pernah bikin website dan gak sebagus ini. Ini bagus pertama karena rincian atau langkah-langkah
kalian melakukan atau buat cari dokter nih udah tinggal mencet ini nanti ke sini, tinggal mencet ini nanti langsung ke riwayat ini pertama ini udah mudah banget, aksesnya mudah sesuai sama yang kalian kasih, aksesnya mudah. Dan lagi ini kan tentang psikolog kan, konsultasi kesehatan mental yang notabene-nya tuh di Indonesia sekarang memang tinggi sih yang kayaknya menurutku, apalagi di kalangan anak muda. Ini bagus banget karena kalian bisa mengambil atau bisa membuat website dari masalah sekitar, di sekitar kita. Karena kan kita mahasiswa nih, di kalangan mahasiswa banyak sih yang kesehatan mental gonjang-ganjing, apalagi sudah mau deket-deket akhir, apa udah mau UAS, kayak gitu tuh pasti gonjang-ganjing sih. Ini bagus banget menurutku. Tema yang kalian ambil buat bikin website tentang konsultasi psikolog lebih mudah, ke dokter psikolog lebih terjangkau, bisa ngecek juga, itu bagus banget sih. Overall menurutku. Bagian mana yang kamu suka dari website? Yang bagian yang ku suka ada dua sih sebetulnya. Di bagian pencarian dokter sekarang, karena ini menonjol banget di halaman depan, dan di keunggulan. Karena nggak semua orang gampang percaya, apalagi zaman sekarang banyak website-website yang nggak jelas isinya apa kan. Kalau kamu bisa menjamin di keunggulanmu ini istilahnya tersertifikasi lah, keunggulanmu ini bener nggak segini, bener nggak semua yang kamu cantumin di keunggulan ini bener-bener ada di websitemu, itu bisa bikin orang tuh tambah percaya. Jadi loyalitas pelanggan tuh lebih bisa naik atau lebih bisa meningkat tuh di keunggulan ini. Kalau keunggulannya kayak spesialis ahli, kalian buat dapatkan akses ke psikolog bersertifikat berbagai kayak gini, berarti kan kita sebagai pengguna bisa mengakses dokter psikolog dari berbagai spesialis, dari berbagai rumah sakit kayak gitu tuh. Kalau misalnya isi di pencarian dokter kalian sesuai, itu bikin pelanggan jadi lebih percaya sih menurutku gitu, karena kepercayaan pelanggan tuh susah dibangun. Terus yang aku suka Itu bagian mana yang kamu bingung? Iya, dari kalau dari yang bingung sih nggak ada ya, karena ini simpel banget. Kalau menurutku nggak ada. kamu nyaman nggak pakai misalnya kalau Nyaman sih. dan terakhir apa saran kamu buat website ini perbaikannya? Seperti yang aku bilang tadi di bagian konsultasi psikolog, ini mending warnanya diganti. Karena ini karena ini huruf yang paling besar. Jadi secara nggak langsung dia mencerminkan brand image-mu. Karena dia website, bentuknya sih memang website, tapi kan sebuah merek. Jadi harusnya dia brandingannya lebih bagus lagi. Ini mending diganti warna brandnya sih. Karena kalian warna biru, mending diganti biru. Ini kayak bagian kayak gini-gini, ini mending dibiruin aja. Jadi mencerminkan brand image kalian. Kalau ini udah bagus banget sih. Karena kayak misal pas kita mencet ini warnanya langsung biru, ini bagus. Itu aja sih yang menurutku harus diganti. Makasih buat testing hari ini. Apa kamu ada pertanyaan lain tentang website? Enggak sih.